Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi qalqalah, oke. Materi qalqalah. Jadi, yang pertama adalah bagaimana cara membaca komentar qalqalah secara sempurna, oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengajarkan cara menjawab pertanyaan pada materi qalqalah. Karena untuk materi qalqalah dan lafadz Allah ini untuk pertanyaannya sedikit berbeda daripada yang lainnya. Begitu Ustadz dan Ustadzah. Maka yang pertama kita contohkan dulu komentarnya. Monggo Ustadz dan Ustadzah bisa diperhatikan untuk komentar pada materi qalqalah. Saya baca, Ustadz dan Ustadzah bisa diperhatikan. Kemudian sambil diperhatikan pada jeda. Pada jeda disamakan. Kami sampaikan sekali lagi, tolong disamakan jeda berhenti setiap katanya agar setiap kelompok nanti tidak ada perbedaan. Oke, baik Ustadz dan Ustadzah, kami contohkan langsung komentar qalqalah. Perhatikan baik-baik. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi 2. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya, qaf yaqta'una, ta yutafi'una, ba ibrahima, jim yaj'aluna, dal yadkhuluna. Qalqalah kubra ialah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya, idza waqaba, waqafnya idza waqab, muhitun, waqafnya muhita. Kami ulangi sekali lagi untuk komentar qalqalah. Bisa diperhatikan Ustadz dan Ustadzah. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi 2. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya, qaf yaqta'una, ta yutafi'una, ba ibrahima, jim yaj'aluna, dal yadkhuluna. Qalqalah kubra ialah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya, idza waqaba, waqafnya idza waqab, muhitun, waqafnya muhita. Saudara dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada jeda tadi diingat-ingat nggih. Huruf qalqalah ada 5, di sini jeda qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi 2, koma, di sini berhenti. Qalqalah sughra, koma, dan qalqalah kubra di sini juga berhenti, nggih, untuk jedanya. Qalqalah sughra ialah, nah di sini berhentinya jedanya, huruf qalqalah yang matinya asli, di sini berhenti juga. Contohnya, untuk contoh ayat masih sama, okay, seperti yang lain. Qalqalah kubra ialah, di sini koma, berhenti pada ialahnya. Huruf qalqalah yang matinya mendatang, di sini koma, sedikit jeda, disebabkan dibaca waqaf, di sini berhenti. Contohnya, idza waqaba, waqafnya, nah di sini berhenti, idza waqab, begitu dan seterusnya. Begitu Ustaz dan Ustazah untuk komentarnya. Kemudian yang selanjutnya kita juga ajarkan kepada anak bagaimana cara, yang kedua nggih, bagaimana cara qalqalah yang benar di antara sughra dan kubra. Oke, dibedakan. Sughra itu kadar qalqalahnya lebih lemah dibandingkan qalqalah kubra. Jadi jangan sampai anak-anak tidak paham. Ketika yaqta'una, yaqta'una, dia kadarnya lebih lemah qalqalah sughra dibandingkan qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra dia lebih kuat. Idza waqaba, waqafnya idza waqab. Waqab, kaidahnya qalqalah, ya, huruf qalqalah adalah dipantulkan dengan cepat dan kuat. Dipantulkan dengan cepat dan kuat. Contoh, muhitun, waqafnya muhita, cepat dan kuat. Muhita, cepat dan kuat. Begitu Ustaz dan Ustazah. Jadi
tidak hanya kita ajarkan komentarnya saja, tapi kita ajarkan bagaimana cara membaca huruf qalqalah pada kondisi sugro dan pada kondisi kubro. Begitu Ustaz dan Ustazah. Kemudian yang ketiga yang kita ajarkan adalah menjawab pertanyaan. Untuk qalqalah nanti pertanyaannya ada beberapa. Kita contohkan langsung saja. Perhatikan Ustaz dan Ustazah, pada qalqalah sugro dulu kita praktekkan. Pada qalqalah sugro. Yaqta'una, yaqa. Ada hukum bacaan apa? Qalqalah sugro. Mengapa? Karena huruf qalqalah di sini jawabannya. Karena huruf qalqalah yang matinya asli. Hurufnya ada berapa? 5. Sebutkan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi berapa? 2. Sebutkan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya, qaf yaqta'una, ta yutafi'una, ba Ibrahima, jim yaj'aluna, dal yadkhuluna. Adapun nanti ketika di komentar cukup 2 saja Ustaz dan Ustazah pada untuk yang dihafalkan oleh anak. Begitu Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pertanyaan pada materi qalqalah sedikit lebih banyak dibandingkan pada materi-materi yang lain. Pertama ada hukum bacaan apa, kemudian mengapa, huruf qalqalah ada berapa, sebutkan, kemudian qalqalah dibagi berapa, sebutkan, kemudian kita tanyakan apa itu qalqalah sugro atau apa itu qalqalah kubro. Begitu Ustaz dan Ustazah, kita contohkan sekali lagi pada materi qalqalah sugro. Coba perhatikan. Yutafi'una, yuta. Ada hukum bacaan apa? Qalqalah sugro. Mengapa? Karena huruf qalqalah yang matinya asli. Di sini nggih, sesuaikan dengan komentar. Karena huruf qalqalah yang matinya asli. Hurufnya ada berapa? 5. Sebutkan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi berapa? 2. Sebutkan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya, qaf yaqta'una, ta yutafi'una. Begitu Ustaz dan Ustazah. Kemudian kita contohkan Pak bagaimana cara menjawab pertanyaan pada materi qalqalah kubro. Qalqalah kubro nggih. Mohon diperhatikan. Idza waqab, waqab. Ada hukum bacaan apa? Qalqalah kubro. Mengapa? Karena huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Kemudian yang selanjutnya kita tanya hurufnya ada berapa? 5. Sebutkan qaf, ta, ba, jim, dal. Kemudian kita tanya juga qalqalah dibagi berapa? 2. Sebutkan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kemudian kita tanya juga apa itu qalqalah kubro. Maka langsung nanti anak-anak akan menjawab qalqalah kubro ialah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya, idza waqaba, waqafnya idza waqab, muhitun, waqafnya muhito. Sambil kita contohkan, kita perhatikan pada bagaimana cara membaca qalqalahnya anak-anak. Bila salah kita tegur, kita sampaikan, anak-anak ini kurang tepat qalqalahnya. Anak-anak ini sudah bagus, kita sampaikan. Begitu Ustaz dan Ustazah untuk materi qalqalah kubro. Kita contohkan sekali lagi di qalqalah kubro nggih. Muhito. Ada hukum bacaan apa? Qalqalah kubro. Mengapa? Karena huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Hurufnya ada berapa? 5. Sebutkan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kemudian yang terakhir adalah kemudian yang selanjutnya adalah qalqalah dibagi berapa? 2. Sebutkan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kita tanya, apa itu qalqalah kubro? Qalqalah kubro ialah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya, idza waqaba, waqafnya idza waqab,
muhitun, waqafnya muhit. Pada cara menjawab pertanyaan pada qalqalah kubra, pada pertanyaan apa itu, untuk ayat, untuk contohnya disempurnakan, semuanya dibaca. Begitu Ustaz dan Ustazah. Untuk catatan-catatannya, yang pertama seperti biasa kami sampaikan, jangan hanya mengajarkan komentar dan cara menjawab pertanyaan, tapi ajarkan bagaimana cara menjawab, bagaimana cara membaca yang benar pada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Begitu Ustaz dan Ustazah. Kemudian yang kedua, pada materi qalqalah ini mohon untuk anak-anak dipastikan betul-betul paham, okay? Karena qalqalah ini adalah salah satu materi yang termasuk paling banyak di dalam Al-Quran. Maka dipastikan bacaannya harus benar, bacaan contohnya maupun pada bacaan hurufnya, pada hurufnya. Begitu Ustaz dan Ustazah. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan pada qalqalah, materi qalqalah lebih banyak daripada materi yang lainnya. Jadi ada hukum bacaan apa? Pertanyaan pertama, ada hukum bacaan apa? Kemudian yang kedua, mengapa? Yang ketiga hurufnya ada berapa? Yang keempat, qalqalah dibagi berapa? Yang kelima, sebutkan. Kemudian yang keenam, apa itu qalqalah sughra atau qalqalah kubra, tergantung pada teks yang kita tanyakan. Begitu Ustaz dan Ustazah, barakallahu fikum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.